Waduh, ini pasti banyak yang bingung nih. Kemarin katanya The Fed itu sentimennya bagus ya. Terus kok sekarang tiba-tiba turun begini sih gitu loh. Kok kalah sama sentimen resesi gimana? Aku mau nanya nih, siapa di antara kalian yang berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk nyerok saham bagus? Boleh tulis di chatroom kesempatan. Dan kalau kalian berpikir ini adalah awal dari crash besar, boleh tulis crash. Ada yang bilang kesempatan, ada yang bilang crash. Yuk, teman-teman kita mulai aja lihat market. Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya market hari ini? Udah pada tahu dong IHSG-nya turun tajam. Tapi aku mau kasih tahu satu hal yang lebih keren lagi nih, yang mungkin bikin kamu jadi makin jantungan deg-degan. Ceng-ceng, apa nih? Dow Jones Futures. Dow Jones Futures Indeks Amerika buat malam hari ini diprediksi masih bakalan jatuh. Masih bakalan jatuh. Ya, jadi masih bakalan jatuh. Terus gimana dong kalau masih bakalan jatuh? Indeks kita gimana? IHSG kita bakalan turun juga. Kosongin portfolio boleh? Ini ada yang nanya. Oke, kita lihat ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, saya mau kasih lihat beberapa hal dulu. Nah, ini breakdown, IHSG-nya langsung breakdown 2 kali. Kan kemarin dibilang kalau di atas 7.100 ini masih oke. Tapi kalau di bawah 7.100 ya, ini artinya apa? Artinya menuju tren turun. Jadi 7.100 ini adalah area support yang sangat kuat di hari Minggu, kita kasih tahu ya. Sesuai prediksi Miss, Agustus bottom. Agustus turun, Septembernya yang bisa jadi bottom. Jadi gimana Agustus bisa balik ke IHSG di angka berapa? Perkiraan bisa balik ke 6698. Waduh, kok bisa jatuh sampai di sini ya? Ngeri nggak sih ini? Leong PC bilang mulai ini ngeri gitu. Terus perhatikan di sini ya, ini dia bakalan bisa turun sampai ke 6698, tapi turunnya nggak dalam sehari 2 hari gitu. Terus ya, kok ngeri ya? Oke, nanti aku kasih tahu ya. Ngeri enggaknya nanti aku kasih tahu ya. Oke, terus sebenarnya ada bursa yang indeks ya, Japan Index jatuh lebih dalam lagi, yaitu bursa Jepang. Bursa Jepang ini jatuhnya dalam banget. Nah, mau tau gak sih kenapa bursa Jepang ini jatuh dalam banget? Karena dia dia tidak mengikuti suku bunga naik. Jadi suku bunga Amerika tuh naik, dia menahan suku bunga tetap terus murah. Impactnya dikira bakalan positif, tapi ternyata enggak positif. Ya, jadi enggak positif. Terus justru malah bikin Japan yen-nya jadi tertekan banget gitu ya, jadi tertekan banget. Jadi ini dia yang duluan turun, oke? Oke. Terus aku mau buka lagi buat saham-saham big banks. Siapa yang kemarin nungguin BBCA susah dapat 98, hari ini kena di 98, bahkan masih bisa turun, bisa dikasih diskon kalau besok market koreksi di 95.50. Kalian senang nggak dapat diskon di 95.50? Wah, ini ngeri-ngeri sedap katanya. Oke, nah terus gimana dengan saham perbankan yang lainnya? BMRI bisa turun sampai 6225 ya, 6225 dalam 2 sampai 3 hari ini. Ya, jadi bisa turun sampai 6225. Oke, terus kemudian selain BMRI, apalagi yang bisa turun? BBRI ini baru pembukaan, baru pemanasan. Aku belum cerita tentang apapun juga, aku cuman baru cerita ini BRI. Rata-rata 5 tahun valuasinya tuh di 4.600-an. Dia bisa turun lagi, bisa balik sampai 4.100. Pertanyaanku, yang kemarin sebel BRI naik sampai 49 kamu nggak dapat barang, kira-kira kamu bakalan seneng atau bakalan sedih ketika aku bilang BRI-nya bisa balik jadi 4.100 lagi? Dan kalau aku ngomong bisa, artinya kemungkinan atau probabilitas, bukan kepastian ya. Jadi maksud aku kalau kamu punya duit ya belinya tuh nyicil. Nyicilnya kalau udah jatuh hari ketiga.
Ini kan baru jatuh hari pertama ya, Senin ya, Selasa, Rabu. Nah mungkin Rabu itu di turunan hari Rabu atau Kamis nanti kamu boleh mulai nyicil gitu. Oke, ada yang bilang senang. Seberapa banyak yang senang, seberapa banyak yang bete. Yang bete karena mungkin kamu dulu belinya di 48, 49-an. Ini Muhdli dia bilang, saham luar pada turun karena udah naik kencang, bukan karena resesi. Ini masuk akal juga sih, tapi nanti aku bakalan ngebahas secara makro. Dan besok pagi morning briefing jam 8.15 itu akan kita gratisin. Aku akan kasih tahu di Zoom besok pagi, di morning briefing, yang tidak akan aku bahas di live malam hari ini, tentang satu hal yang the big whale, the international big whale, nggak mau kamu tahu. Ada satu hal di balik semuanya ini, di mana international big whale, bukan big whale-nya Indonesia, tapi the big whale, mereka punya plan dan nggak mau kamu tahu. Oke ya? Oke, banyak orang menebak-nebak karena ini, karena itu. Oke ya, terus aku mau update dulu bursa Amerika. Siapa punya saham di bursa Amerika? Nvidia. Saham ini udah ngebentuk double tops. Kalau yang ngikutin Igoi channel aku, di Igoi channel itu udah pernah dibahas mengenai saham di bursa Amerika. NVDA ini udah membentuk double tops quite a while ago dan udah pernah dibahas di Igoi channel. Dia bakalan jatuh. Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat bisa tulis ingat. Besok pagi jam berapa? Jam 8.15 URL-nya nanti aku akan bump di story Igoi aku dan story Igoi Mtrade ID ya. Nah, ini Nvidia ini udah ketinggian banget dan potensi jatuh. Oke, terus siapa yang ingat ketika Bitcoin ya, saya dan Mtrade ya sebenarnya, bukan saya aja gitu loh. Bitcoin ya, BTC, USD, aku pakai harganya Binance aja. Nah, Afris ingat nih. Siapa yang ingat kita bilang Bitcoin itu bakalan jatuh. Jadi kalau ada naik kemarin pas Trump ketembak kupingnya itu cuma sementara aja, tapi bakalan jatuh lagi. Dan hari ini kejadian ikutan breakdown. Yang ingat tulis aja ingat. Kalau ditanya BNGA mau kemana, saham-saham big banks mau kemana dalam 1-3 hari ini ikutan turun. Oke, nah jadi kesimpulannya sebenarnya saham-saham di Amerika itu memang sebenarnya sudah ketinggian dan Bitcoin itu juga sudah ketinggian. Alasan mengapa saham-saham hari ini turun, aku bisa jelaskan secara makro. Tapi alasan dibalik semua itu yang the big money nggak mau kamu tahu, aku jelasin di morning briefing besok bareng dengan tim coach Mtrade jam 8.15. URL-nya aku bump di story aku. Oke, alasan yang beredar kenapa hari ini market jatuh. Satu, karena resesi. Resesi bukannya definisi resesi itu kalau GDP Amerika tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Saya mau nanya teman-teman yang ngerti data, GDP Amerika terakhir tumbuhnya positif atau negatif? Tumbuhnya positif atau negatif GDP Amerika? Sekarang aja Lamis, besok kerja enggak, datanya banyak, besok aku mau kasih lihat besok gitu. GDP Amerika positif atau negatif? Masih positif. Terus kenapa kok dibilang resesi? Dibilang resesi itu sebenarnya karena mereka mencari definisi yang lain, yaitu definisi dari data pengangguran. Tahu nggak sih data pengangguran Amerika itu sebenarnya udah nggak bagus belakangan ini, tapi baru kayak beberapa hari ini tuh diributin, wah ini makin nggak bagus loh kayak gitu. Mereka pakai definisi resesi yang lain, yaitu dari Sam Rule. Sam itu sebenarnya nama orang yang dulu pernah kerja di industri finansial di Amerika. Dia tuh bikin satu aturan, rata-rata pengangguran, tingkat pengangguran dalam 3 bulan terakhir ini itu tuh nggak boleh melebihi rata-rata tingkat pengangguran dalam setahun terakhir 3 bulan sebelumnya gitu loh. Mungkin kamu bingung ya, tapi intinya kalau sampai itu melebihi dari 0,5%, itu dianggap resesi. Nah, bisa-bisanya ya dicocokologikan nih, datanya tuh di 0,53%. Perhatikan di sini. Sehingga ya
Perhatikan di sini, ini adalah ya, ini perhatikan di sini. Aku matiin ya chatroomnya. Perhatikan di sini, ini tuh naik melebihi rata-rata biasanya. Dan asal kamu tahu ya, data dari Sam Rule ini merupakan data yang sangat dianggap banget, data yang enggak diabaikan oleh investor-investor gede gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang bikin pasar saham jatuh hari ini adalah nomor satu, karena kekhawatiran tentang pengangguran Amerika yang lumayan banyak. Loh, bukannya The Fed bakalan nurunin suku bunga. The Fed bakalan nurunin suku bunga itu merupakan satu sentimen yang positif. Tapi mereka khawatir kalau si The Fed ini tuh dianggap telat ketika dia menurunkan suku bunga di bulan September nanti, dianggap itu udah telat loh, gimana sih lo gitu loh. Ini tuh marketnya tuh udah slow down banget gitu loh. Pertanyaannya yang saya ingin lempar ke Anda, benar nggak sih Amerika kondisinya sampai segitunya? Ya, jadi memang penganggurannya banyak, GDP-nya masih bertumbuh sedikit, tapi benar nggak? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab itu. Tapi pertanyaan saya mengalir lagi, kenapa nggak jatuh dari kemarin-kemarin? Kenapa nggak kolapsnya tuh dari kemarin-kemarin? Tadi ada yang bilang karena saham di Amerika ini udah ketinggian makanya jatuh gitu loh. Itu benar banget gitu loh. Cuman ya selalu ada alasan-alasan yang dipakai untuk merasionalisasi. Merasionalisasi itu membenarkan apa yang sekarang ini terjadi. Singkat cerita, saya mau bilang bahwa IHSG jatuh 3% dalam sehari itu crash. Definisinya ya, kamu jangan takut dulu. IHSG jatuh dalam sehari 3% itu crash. Kalau IHSG jatuhnya cuman ya 1% itu nggak crash. Tapi IHSG jatuh 3% kamu harus ngerem. Traders, kamu harus ngerem. Jangan beli dulu. M-Trade hari ini ada beberapa pembatasan risiko dan kita mulai menyiapkan profit taking buat saham-saham yang masih cuan kayak Pakuwon Jati itu kita masih cuan, hari ini kita lihat masih di support. Besok kalau ada beberapa pantulan kita akan segera jual itu. Kita akan segera batasin itu. Kenapa? Karena definisi crash yang pertama adalah indeks tuh jatuh gede. Cuman teman-teman nggak perlu takut ya. Yang tadi aku bilang untuk trader itu batasi resiko. Kenapa? Karena trader butuh duit. Kalau mau masuk di bawah lagi butuh perputaran duit. Kalau sampai duitnya nyangkut, si trader nggak bisa beli di bawah. Nah, ini Mawar 6460 bilang investor mah malah gas. Sebentar, tunggu dulu. Sebentar lagi. Setidaknya kamu nunggu beberapa hari ini. Karena hari ini jatuh, besok masih bisa jatuh. Kalau kamu mau nyicil dikit-dikit boleh, tapi kalau kamu mau lamsam, beberapa hari ini jatuh, kamu bakalan dikasih kesempatan yang lebih bagus, harganya lebih murah. Sampai di sini paham nggak? Yang panik banget biasanya karena masuk duitnya kegedean. Aku mau kasih tips satu yang penting banget buat kalian. Dan tips yang penting banget ini aku dapetin dari Warren Buffett. Dulu saya bodoh dalam berinvestasi saham. Kenapa? Kenapa saya bodoh dalam investasi saham dulu? Semakin ke atas semakin dibeli. Tapi di dalam ilmu yang sekarang share di Mvest dan juga di M-Trade, inspirasi orang-orang yang lebih berpengalaman pastinya, semakin ke atas semakin profit taking. Problemnya sekarang Bapak Ibu, yang jadi problem adalah saham Indonesia belum banyak naik kayak US Stocks. ASII loh baru mau breakout dikit sudah dihajar lagi, dibanting lagi. Ini gimana sih? Gimana sih? Ya, udah kadungnya ya Ro, ini gimana sih? Oke, mari kita bahas satu persatu saham-sahammu gimana. Tapi ada satu hal penting yang aku mau bagiin di morning briefing besok tentang apa yang terjadi sebenarnya. Banyak orang berpikir ini karena pengangguran, banyak orang berpikir ini karena perang, banyak orang berpikir karena banyak hal ya, menebak-nebak, menerka-nerka, dan yang paling jadi alasan utama adalah pengangguran. Tapi besok aku mau kasih tahu apa yang the real big money doesn't want you to know di morning briefing besok. Oke, sekarang kita bahas satu persatu saham kamu bagaimana. Sahammu gimana? Yuk, mari kita lihat tadi kalau big
Banks, aku udah nggak usah ulang lagi ya. Itu tuh kesempatan karena Jepang, bukan karena Jepang itu dia memang karena dia tuh menahan suku bunganya tetap murah ya. Dia punya mata uang sangat melemah, iya jatuh, tapi bukan karena Jepang juga gitu loh. Oke ya, aku mau buka beberapa saham. Oke, kamu punya saham apa aja? Tulis di sini sahammu, aku bantu jawab ya. BBCA bakalan turun sampai ke 9550, siapin duit. BBRI bakalan turun sampai ke 4.104 sampai 4.300, siapin duit. Dan kata aku bakalan ini bukan berarti 100% ya, gak ada orang yang tahu 100%. Kalau sampai dia nggak sentuh 4.100, gak usah marah ya, gitu loh. Jadi ini 1-2 hari masih bisa turun gitu loh. Oke ya, jadi terus di sini BMR, kalau kamu masih menganggap semuanya kepastian sih, nggak bisa investasi saham gitu loh. Kita bisa mengantisipasi aja. BMRI bisa turun sampai ke 6225, itu potensi juga, siapin modal. Oke ya, terus BNGA gimana kabarnya? Aku akan bahas run through cepat, tapi apa yang terjadi di market yang the big money doesn't want you to know, besok aku bahas di morning briefing besok. Perhatikan di sini BNGA yang di tok-tok, yang di YT, langsung aja ke IGOI. Lihat chartnya. BNGA hari ini tuh ketahan support kuat banget di 1765. Perkiraanku besok nggak akan bertahan. Ini trader cut loss, kita bakalan cut loss juga. Tapi investor tungguin, kamu bisa dapat BNGA dikasih kesempatan kedua ke 1680 sampai 1635, ini pakai range. Ya, kalau gak kesentuh di 1635 ya gak usah marah. Namanya orang investing, dia bertahap aja gitu loh. Batu bara sebentar, satu-satu nanti aku bahas semuanya. Aku kasih tahu dulu kalian ya level-level supportnya. BBTN kita bakalan cut loss, BBTN untuk yang trader. Tapi untuk yang investing, tungguin di bawah 1200 nih, kayaknya bakalan bisa dapat nih ya. Yang di invest kita akan pandu terus, kalau sampai nggak dapat mantul kita akan kasih tahu. Di bawah 1200 ini bakalan bisa dapat. Oke ya. Terus aku ke banking dulu, nanti aku ke sektor yang lainnya, yang di YT, yang di tok-tok ke IGOI ya. BBTN tadi udah. BRI Syariah, yang investasinya syariah, BRI Syariah. Very beautiful pattern, hari ini masih ketahan di support 2420. Kalau Dow Jones, kalau indeks Amerikanya merah merona, ini bisa ikutan turun. Sebenarnya Indonesia itu kena faktor bersin-bersinnya aja. Paman Sam bersin-bersin. Batuk-batuk di sini kena. Kenapa? Investor gedenya pada mengamankan modal dulu. Sebenarnya di sini nggak ada problem yang signifikan gimana di Indonesia. Oke, Breeze kalau long term investing ditungguin, di invest kita akan kasih tahu di bawah 2280, di bawah 2280, oke ya. Nah, terus BBNI gimana? Papa PP nggak bisa nahan support. Ini ya. BBNI gimana? BBNI bisa sampai ke, aku kasih 2 ya, di 4770. Kamu kalau mau nyicil yang pertama di situ, yang kedua di 4600. Oke, terus Arto bagaimana? Arto amazingly dia masih bertahan. Jadi M-Trade belum cut loss, belum apa-apain. Masih bertahan, ini ditahan. Terus BBYB kita tadi cut loss, BBYB-nya. Aduh, salah BBYB di sini. Arto kita masih bertahan, tapi bukan rekomendasi beli ya. BBYB kita cut tadi. BBYB kita cut. Terus banking apalagi yang belum? BBTN, sabar dulu BBTN-nya. Mau saham apa lagi sih? Banking udah ya. Sekarang aku mau ke batubara. Batubara lagi pada bingung semua. Banyak bingung ya. Besok pembuktian Papa PP, malah distribusi malahan. PNBN sebentar. Aku cek PNBN. Jadi bankingnya aku kelarin dulu. Yang aneh ini saham-saham dari grup-grup kayak gini malah nggak turun banyak. Nggak, PNBN jangan dikolek dulu aja dan biarin aja ya, jangan dibeli dulu. Oke, aku mau ke batubara. Yang pertama aku mau ke Adaro dulu. Sekali lagi aku mau kasih tahu apa yang terjadi di market ini yang big money nggak mau kamu tahu. The international big money nggak mau kamu tahu. Besok di morning briefing besok Adaro bakalan jatuh sampai 2950. Jadi yang kemarin ada masuk di atas, cut aja sampai ke 2950, bahkan bisa turun lebih di bawah itu
Ya antisipasi sekitaran 2950. Kapan beli lagi? Belum, aku belum melihat, nanti ya. Dia akan kabarin lagi. ITMG ini hari ini ketahan support kuatnya. Besok potensi breakdown. Kalau breakdown kita akan batasin risiko. M-Trade masih nge-hold di sini. Terus kemudian selain ITMG, aku mau bahas PTBA. PTBA di sini breakdown juga. M-Trade udah jauh tadi, udah ada pembatasan risiko, malah profit taking. PTBA-nya yang jangka menengah. Terus abis PTBA, Indi gimana kabarnya? Indi ini sebenarnya dia itu malah retrace bagus, tapi karena volume transaksinya besar, jangan masuk dulu. Kalau besok jatuh di bawah 1300 jadi nggak bagus. El Nusa ini patternnya tuh sebenarnya kemarin tuh ayu. Patternnya apa? Patternnya bentuknya flag bagus. Nah, tapi hari ini flagnya dia breakdown, sehingga kemungkinan besar kita akan batasin resiko juga di trading Elsa. Beda cerita dengan teman-teman investor ya. Oke, investornya gimana? Kalau gitu aku trader jadi investor boleh nggak sih? Waduh. Waduh. Oke, ini sebaiknya tidak. Kecuali saham-saham big banks masih boleh. Ini UNTR, dia juga patah tren, belum breakdown dari 24.000, breakdown dari 24.000, cowok aja. Harum bagaimana kabarnya? Harum di sini Harum udah breakdown, harusnya udah cowok tadi. Dan aku mau ngebahas emas ya, yang trading emas. Emas ini juga udah double tops. Dia bisa turun juga. Jadi jangan dipikir wah emas bakalan lain ini, emasnya bakalan naik, dia double tops bakalan turun. Terus Doit kok nggak peka banget sama market ya? Nah, perhatikan yang kayak gini, nggak peka sama market, dia udah turun beberapa hari kemarin ya. Ini berarti saham-saham yang memang ada yang ngegerakin gitu loh ya. Jadi kadang-kadang anomali, kan aku bilang kan tadi ada beberapa saham dari beberapa grup kayak gitu, oke ya. Terus kemudian Antam gimana kabarnya? Antam hari Sabtu nanti itu ada M-Trade Start. Dengan M-Trade Start sebenarnya bisa mengantisipasi hal seperti ini. Di bulan Agustus market akan turun, banyak turunnya, dan ini baru permulaan. Tapi bagus nggak sih? Nanti aku akan bahas bagus enggaknya. Antam bisa turun lagi sampai 1.200. PGEO udah turun 3 hari berturut-turut. PGEO masih bisa turun besok kalau kita lihat, ini pas di support ya. Besok kalau turun lagi kita batasi risiko. Sementara ini kita masih ada hold. Brand, waduh, brandnya ini udah bakalan turun juga, bakalan breakdown. Saran aku selama masih ada likuiditasnya, caw aja ya. Terus BRPT juga sama. Di sini juga akan turun sampai 905. Pertanyaannya sekarang yang turun tapi potensial gimana dong? Kemarin bukannya Astra International itu valuasinya udah cukup oke ya? UNTR-nya bakalan mulai bagus ya. Astra International hari ini nggak breakdown sih, masih ketahan di supportnya. Dan M-Trade yang modal jangka menengah sekarang masih posisi agak-agak BEP gitu. Jadi belum rugi, yang rugi dikit, rugi tipis tuh yang jangka pendeknya. Yang di tok-tok, yang di YT bisa ke Igoi biar bisa lihat chartnya ya. Nah, perhatikan di sini, ini belum kemana-mana. Nah, jadi teman-teman, singkatnya, kalau untuk trading, untuk trading teman-teman ini, sorry ya, komennya tak matiin, banyak banget komen, aku agak nggak fokus. Oke, singkatnya ini kalau untuk trading teman-teman ini mesti batasi resiko kalau breakdown di bawah 4390. Tapi kalau untuk investing buat kamu yang baru masuk di bawah 4720 ini masih oke, dan valuasinya masih murah selama percentage di money managementnya tidak melebihi yang disarankan oleh MVest. Pertanyaan saya, kamu punya ASII nggak? Boleh ditulis ASII. Baru beli ASII kemarin katanya. Kalau berita keluar ini karena perang, berani ngaku salah nggak? Berita itu setiap hari keluar. Udah ada berita karena perang, udah ada. Udah ada berita karena pengangguran, resesi, udah ada. Beritanya tuh semuanya gitu loh. Karena geopolitik, karena perang, karena pengangguran, karena resesi, udah ada semuanya gitu loh. Jadi ada yang bilang berani ngaku salah nggak? Loh, fokusnya bukan itu, gengs. Kamu bener atau salah itu market yang nentuin loh, bukan berita yang nentuin. Justru berita itu bisa di set up, berita itu bisa membingungkan, berita itu bisa bias dan buat kamu mengambil keputusan yang tidak objektif gitu loh.
Ya, jadi sebenarnya actionnya itu balik lagi ke technicalnya, chartnya gimana. Bagus masuk, breakdown, keluar, itu buat trader. Nah, kalau investor mesti ngeliat mikroekonominya, analisis mikronya. Mikro itu perusahaannya, jangan cuma ngelihat yang makro doang. Artinya gini, ketika kondisi lagi seperti ini sebenarnya perusahaan apa yang bagus buat diinvest buat jangka panjang dan lagi diskon atau potensi diskon. Justru kesempatan, bukan besok, tapi nunggu 2 atau 3 hari lagi. Alasan sebenarnya kenapa market turun, kok kemarin-kemarin data pengangguran juga udah jelek, perang juga udah dipakai jadi alasan. Perang itu udah berkali-kali, kondisi geopolitik, ekonomi melambat dan sebagainya. Nggak crash, baru hari ini crash. Besok aku kasih tahu alasannya di morning briefing ya teman-teman ya. Oke, sekarang aku mau bahas saham dari sektor properti. Berapa hari kira-kira ini turun tajamnya 3 hari, abis itu bakalan ada pantulan sekitaran mungkin Kamis atau Jumat, mantul dikit. Besok jam berapa? 8.15 URL-nya di story Igoi aku, di story Igoi aku, atau di Igoi channel, oke ya. Ya, perhatikan di sini, ini BSDE, ini sebenarnya valuasinya tuh murah. Buat investing valuasinya murah, tapi dihajar juga kena market seperti ini. Ya kalau breakdown dari 1005, batasi resiko. Pengangguran di Indo meningkat kok gak ngaruh ke IHSG. Hahaha. Oke, jam 8.15 sampai jam 9 pagi. Oke, terus kemudian kalau masih sempat besok kita akan live trade juga ya. BSDE. Habis BSDE kita mau lihat Pakuwon Jatik. Pewon. Retracementnya hari ini pas banget di supportnya. Ya, tapi kalau Amerika hari ini merah merona, ini bisa breakdown. Dan untuk trading kita akan profit taking dulu. Di posisi 392 sampai sekarang ini M-Trade masih ada cuan sekitaran 8%-an. Sekitaran 8%-an ya. Oke, terus intinya wait and see dulu aja, jangan buru-buru masuk. Sumarekon, bagaimana kabarnya? Hari ini kuat, menurut saya Sumarekon, Pakuan, dan BSDE hari ini kuat karena dia nggak breakdown terus naik lagi, yang di tok-tok, yang di YT ke Igoi biar bisa lihat chart ya. Jadi ini ketahan di 535, tapi saya nggak yakin besok kuat ya. Besok bisa breakdown kalau Amerika hari ini merah terus. Ngikutin arus cash flow aja katanya. Itu juga agak-agak membingungkan sebenarnya. Nah, tapi kalau kamu yang investasi jangka panjang ya, P1, BSDE, SMRA, menurut aku kalau dikasih harga makin murah itu makin menarik gitu. Oke, terus Miss hari ini ikutan sell nggak? Adalah UNTR udah pada kerjaan di USA banyak sekali pakai data. Medco gimana Medco? Medco gimana nih? Coba perhatikan yang di tok-tok dan di YT, kita lihat ya buat Medco-nya ya. Medco-nya hari ini nih udah breakdown sebenarnya ya, udah breakdown. M-Trade lagi posisi BEP dan minus sedikit. Besok kalau dia nggak bisa bertahan di 1270, nggak mantul, kita akan batasi resiko juga. Saratoga Investama Sedaya. Nah, untung kan kamu nggak masuk di pucuk kan. Kalau kamu nggak sabar masuk di pucuk hari ini bisa nyangkut ya, yang di tok-tok, yang di YT, lihat chart di Igoi. Ya, jadi SRTG bisa balik lagi sampai ke level 1500 atau 1510. Ya, jadi di YT bisa YT dan tok-tok lihat di Igoi, ini bisa turun sampai ke level 1500 sampai 1510. Nungguin di situ nggak sih? Kita lihat kalau misalkan chartnya masih merah lurus, merah panjang, better enggak dulu ya. Oke, terus Inco gimana? SMGR gimana? Bukannya lagi murah tuh SMGR-nya. Inco-nya jangan dulu, gengs. Harga nikelnya masih nggak bagus dan ini malah ketambahan turun kayak gini. Akra gimana kabarnya? XDate udah XDate kena market kayak gini, breakdown jangan dulu, gengs. Jangan dulu. ESA kita udah jauh beberapa hari kemarin.
Dari hari ini breakdown, hindarin dulu sementara, ketahan EMA 100 tapi hindarin dulu, mau masuk 2 hari lagi ya. Itu perkiraan ya, perkiraan kita. Kalau yang di M-Trade dan di MFED kita akan kasih tahu. Adaro bagaimana sudah aku bahas tadi. Pani jangan, Pani buat investing juga jangan. Karena valuasinya sangat tinggi sekali. Ini untuk jangka menengah M-Trade lagi posisi BEP ya, lagi posisi BEP. Besok kalau breakdown kita akan batasi resiko juga. Nah, terus teman-teman, brand ini bakalan turun juga ya. Terus TLKM bagaimana? TLKM bagaimana? TLKM justru malah hari ini turunnya nggak begitu banyak, tapi dia bakalan masih bisa turun lagi sampai 2.700. TINS gimana? TINS-nya bakalan ke 860. ADMR bakalan ke berapa? ADMR bakalan ke 1180, 1180 ya. Terus AALI dan LSIP gimana kabarnya? Yang di tok-tok, yang di YT, ke Igoy aja biar bisa lihat chart ya. Igoy, tahu Igoy gak? Nah, ada yang bisa cuan trading saham batubara nih, Excel Roses lucu. Oke. AALI, hari ini tadi kita cow juga. AALI ini sebenarnya belum breakdown dari support kuatnya di 5650, tapi kita lihat tadi selama kita masih BEP atau ruginya dikit, kita tadi batasin resiko dulu dibanting volumenya gede. Jadi sebagus apapun pattern, kalau makroekonominya lagi kena ini, mending cut loss atau average down kalau masih punya cash, tergantung sahamnya. Kalau sahamnya saham-saham komoditas kayak gini, mendingan batasin resiko dulu. Tapi kalau kamu sahamnya saham-saham big banks, ya mau jadi investor karena nyangkut sih masih lebih aman ya. Apa itu Igoy? Igoy ya di tempat sosial media, tempat kamu ada di sini Pak Gunawan. Karena kalau sama tok-tok aku ngomong nama sosmed yang lain bisa kena ban. Sido cow dulu aja. Yang ya ini Sido cow dulu aja. Terus yang udah cuan di Sido cow dulu. Tadi di Mfest kita kasih tahu akses cow. Yang di Mfest kita tadi ada broadcast. Jadi untuk alumni yang belum keupdate ya, aksesnya kita ada batasin resiko nih. Bukan batasin resiko, profit taking gitu. M-Trade hari ini tadi ada banyak melakukan pembatasan resiko, tapi kita ada profit taking akses yang epic banget. Ini long term sih aksesnya. Di M-Trade ada juga yang long term. Jadi ya anyway 30-75%. Oke. Perhatikan cara kita profit taking, bukan pas naik, bukan target, tapi pas dia belok turun. Oke ya. LSIP gimana? Nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi. Ini ada yang ribut, katanya gara-gara Pak Jokowi ini bukan, nggak ada hubungannya, woi. Tidak ada hubungannya, dan saya tidak, bukannya ngebelain atau gimana, emang nggak ada hubungannya. Sebentar, aku mau bahas apa tadi jadi lupa. LSIP, Elsa udah dibahas. LSIP-nya pas lagi di support kuat, kita ngelihat candle-nya kan full marubosu gini. Kalau besok ada pantulan sekitaran 850, kita mau cow sih. Ini M-Trade-nya masih posisi jangka menengah, masih posisi cuan tipis banget, hampir BEP. Oke ya. 2 tahun long term-nya miss, akses setahunan, 1,5 tahunan kira-kira. LSIP udah dibahas nih, LSIP udah dibahas. Support kuat 830, pas banget ketahan di sini. Breakdown cow ya. Oke, anyway, kalau kalian udah cow hari ini tuh nggak salah sih. Terus Pegas gimana? Pegas bagaimana? Pegas breakdown juga bisa turun sampai 1480. Lucu ya, bisa nyasar sampai kemana-mana. Oke, aku jelasin ulang. Mungkin yang di awal tadi aku lihat baru dikit yang masuk, banyak yang nggak ngerti ini market turun karena apa. Aku matiin dulu komennya yang di Igoy, yang di cok-cok, yang di YT. Kamu ngelihat ke Igoy aja, di situ ada chartnya. Oke, aku ulang lagi. Hari ini kenapa market turun signifikan, padahal beritanya beberapa hari kemarin itu bagus. The Fed kasih tahu bakalan nurunin suku bunga di bulan apa? September, tanggal 18. Itu kan bagus ya. Oke, perkiraannya ini orang-orang bakalan borong dulu sekarang atau bakalan sell on news ya. Jangan-jangan tanggal 18 September sell on news. Ada satu hal yang waktu itu belum saya perhatikan dan hari ini terkonfirmasi, yang aku bakalan share di morning briefing besok ya. Ini triknya si
big money atau investor gede mau pakai berita apapun. Dan sekarang berita yang paling masuk akal adalah berita perlambatan perekonomian di Amerika terkait pengangguran. Tapi agak nggak masuk akal juga sebenarnya kalau mereka pakai berita itu, karena perlambatan perekonomian di Amerika itu expected, diinginkan, dimauin supaya The Fed nurunin suku bunga. Sekarang mentang-mentang The Fed udah bilang mau turunin suku bunga, dijadiin berita yang negatif untuk ini, untuk jualan. Tapi ya udah, namanya berita, ya udah kita terima aja. Beritanya tentang pengangguran di Amerika dengan Sam Rule, angkanya tuh di atas 0,5 ya. Jadi angkanya di atas 0,5, selisihnya dengan rata-rata sebelumnya itu menunjukkan bahwa itu sudah resesi dengan definisi Sam Rule, bukan definisi GDP negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, terus habis itu ada lagi nih yang bikin berita mungkin bingung nih, karena apa ya? Karena perang. Bener gak sih perang? Oh iya, perang itu membuat inflasi naik. Sebenarnya ya, karena supply-nya jadi terganggu ya, distribusi barang bisa jadi terganggu gitu. Terus harga oil juga bisa jadi tinggi, harga komoditas bisa jadi tinggi. Tapi kalau diperhatiin, harga komoditi belakangan ini turun loh. Harga nikel juga turun, harga oilnya juga turun, terus harga batu baranya juga naiknya nggak seberapa gitu loh. Jadi kalau dibilang karena perang sih iya, aku bilang perang itu mengganggu secara perekonomian. Cuman belakangan ini ya udah ada perang terus-menerus, marketnya nggak crash, nggak men-trigger gitu loh. Terus kemudian yang ketiga, bursa Amerika tuh udah ketinggian. Bursa Amerika ketinggian ya, jadi Nvidia itu naiknya udah 1000% lebih dari tahun 2022. Terus Meta, Facebook ya, yang punya di tok kena nih nanti aku, yang punya si Igoi ini udah naik sahamnya tuh juga ratusan persen dari Oktober 2022. Perhatikan, kata Oktober ini mengandung makna September dan Oktober adalah bottom. Jadi jangan takut dengan kata bottom, karena bottom artinya kalau udah bottom abis itu mau naik. Oke? Nah, terus jadi lupa mau ngomong apa. Terus apa yang sebaiknya dilakukan oleh trader dan investor? Beda antara trader dan beda dengan investor ya. Aku nggak tahu kalian yang mana, kalian trader atau kalian investor. Kalau trader mesti ada pembatasan risiko. Kalau investor justru ini kesempatan, tapi kesempatannya gimana kalau nggak punya duit? Intinya aku pakai ilmunya Warren Buffett, dia bilang gini, harus punya cash terus. Kamu harus punya cash terus. Artinya gini, kalau kamu harus punya cash terus, berarti nggak boleh all in dalam kondisi apapun. Terutama ketika marketnya tinggi, market rendah. Maksudnya gimana? Kamu harus ada diversifikasi, nyimpen duit, investasinya tuh bukan cuma di investasi high risk di saham dan juga kripto. Tapi investasi di deposito pun itu juga investasi yang bagus. Tujuannya bukan untuk mendapatkan return besar, tujuannya untuk nyimpen duitmu. Kalau sampai ada kondisi kayak gini, biasanya orang tuh gak punya duit, bener atau bener? Sedangkan kalau untuk trading bagaimana? Money management yang kita ajarkan di dalam M-Trade Academy dan M-Fast Academy adalah piramida. Piramida itu artinya apa? Di bawah cash harus besar, bukan cash di bawah bantal, tapi cash yang mungkin kamu simpan di deposito dan juga di instrumen investasi yang rendah risiko seperti contohnya SBN. Kemudian di atasnya ada investasi saham jangka panjang, tidak semua saham boleh diinvestasi jangka panjang by the way. Baru di atas piramida terkecil di atas ini adalah trading, ini trading saham. Di atasnya saupli iki trading kripto. Ya. Jadi money managementnya maksudnya gimana? Oh, semakin ke bawah itu boleh semakin besar, masuknya bertahap. Di atasnya sedikit, ya ini kan mesti punya cashnya mesti gede. Di atasnya sedikit, ini investasi jangka panjang, masuk ketika crash kayak gini. Di atasnya, di sini untuk trading, ini jangan banyak-banyak, ini untuk uang jajanmu, ya. Kalau trading for living ya oke, tapi tetap harus ada investasi dan cash ini untuk investasi di sini. Kembali lagi saya mau menjawab pertanyaan apakah hari ini bisa dibilang crash? Jika Anda tanya, saya akan jawab, jawabannya iya ketika IHSG turun 3%. Tapi tidak perlu takut
Karena apa? Karena di dalam setiap crash selalu ada peluang. Yang bisa memanfaatkan peluangnya adalah orang-orang yang punya cash. Makanya dibilang cash is the king. Bagaimana dengan kondisi Jepang? Apakah ada pengaruh juga dari Jepang akan menaikkan suku bunga? Ada pengaruhnya nggak sih dari Jepang kira-kira? Ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya tetap dari Amerika sebenarnya. Kalau dari Jepang ini kan dia kan nggak mau naikin suku bunga sekian lama ya. Jadi apa yang terjadi di Jepang? Tadinya mereka beranggapan bahwa mereka itu bisa mendorong perekonomian dengan menurunkan suku bunga dengan tetap menjaga suku bunganya itu murah gitu loh, supaya perekonomiannya tuh bisa lebih aktif. Tapi kenyataannya justru malah membuat mata uang Jepang ini menjadi terus melemah ya. Dan belakangan ini ada kabar Jepang mau menaikkan suku bunganya. Nah, tapi udah agak telat. Dibilang udah agak telat, jadi perekonomian dianggap semakin melemah. Nah, nilai tukar yen ini yang turun dibandingkan dengan USD ini juga nggak membantu kondisi Jepang. Biasanya kalau yen lemah, mata uang dalam negeri lemah, itu bagus buat ekspornya Jepang karena produksi mereka tuh jadi lebih murah. Produk-produk mereka lebih murah daripada pasar global. Tapi yang terjadi itu plot twist banget, yang terjadi malah sebaliknya. Dengan adanya ketidakpastian ekonomi global dan masalah lain di market, seperti contohnya ya tadi ada dibilang pengangguran banyak, terus perang, inflasi dan lain sebagainya, itu malah bikin yen semakin turun dan nggak cuma mempengaruhi harga ekspor tapi juga biaya impor dan bahan baku, yang pada akhirnya bikin pasar sahamnya makin down. Itu yang membedakan Jepang dengan Indonesia. Jepang dalam sehari turun 12%, Indonesia dalam sehari turun 3%. Korea juga kena trading halt, kalau nggak salah tadi turun sekitar 7%-an. Trading halt di Indonesia itu kalau IHSG turun 5%. Jadi tadi hari ini hampir kena trading halt. Oke ya. Oke, saya mau nanya teman-teman di sini, kembali ulang, kalian mau nanya apa dan bagaimana perasaanmu setelah saya ngomongin ini? Crash prank atau gimana? Crash bakalan turun dalam beberapa hari ini. Bakalan turun berapa hari ini? Akhir tahun bisa naik lagi. Akhir tahunnya kapan? Aku masih stick di September 19, September di pekan ketiga, September pekan kedua masih bisa turun. Jadi market ini bakalan trennya turun, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Kalau udah kayak gini, ini di M-Trade, ini rekomendasi beli sahamnya bakalan kita rem dan kita banyakin edukasinya gitu ya. Yang agresif malah di M-Fast nanti. Oke. TOWR gimana? Oke, yang di Tok-Tok dan di YT ke Igoyo bakar separah 2020 nggak? Ada yang bilang crash prank kah? Besok saya jelasin ya. Yang baru mulai gimana Ci enaknya? Wow, bagus. Tunggu kamu nonton live dulu aja deh. Yang baru mulai nonton live terus. TOWR ini kuat banget hari ini. Tadi turunnya cuman dikit doang, jadi M-Trade masih BEP. Supportnya 765, di bawah 765 breakdown. Di bawah 765 breakdown. Ini sebagai investor untuk dana sudah masuk 45%. Apakah masih ada kesempatan untuk nambah muatan lagi? Masih ada kesempatan, tunggu 1-2 minggu lagi kamu dikasih diskon lagi. Miss yang ikut M-Trade, M-Fast udah gak dapat update dari WA lagi ya, kayak ikut M-Fast, M-Trade Fast, M-Trade Academy. Kemarin diupdate di Gathering, saya Melissa Gilbert kemarin diupdate di Gathering ya. Cuman mau update aksesnya, kita tadi kasih tahu jualan ya. Liburan dulu berarti ya, jangan liburan, watch. Market turun jangan ditinggal, watch. Oke, aku mau kasih tahu tanggal 10 Agustus ada M-Trade Start di sini. Ya, M-Trade Start ini gimana cara kamu mantau market tanpa kepengaruh pusing dengan berbagai macam berita, dan kamu bisa tahu bagaimana kamu entry dan exit. Tapi hari ini M-Trade ada cut loss. Loh, tak kasih lihat ya nanti ya file prestasi cut loss ya. Kalau kita nggak cut loss itu lossnya makin dalam lagi gitu loh. Secara statistik kita selalu masih banyak cuannya daripada lossnya gitu ya. Jadi belajar di emtrade.id/live untuk hari Sabtu tanggal 10 Agustus jam 10 Agustus jam 10 emtrade.id/live. Oke.
Ci, yang rebound duluan nanti sektor apa ya? Always banking, always big banks. Kalau crash, always big banks. Tapi hari ini belum. BRI gimana? Tadi aku udah bahas, bisa ada potensi terkoreksi lagi. Kalau kamu kepengen harga yang dulu di 42, kayaknya bisa dikasih deh sama market nih. Oke, jadi Kem kok malah naik? Dow Jones minus 2,6%. Oke. Tulis di sini pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Construction bagaimana? Construction bagaimana? Adikarya masih bentuknya masih flag. Belum breakdown dia. Masih masuk watchlist kita loh. PTPP juga ini hari ini ada breakdown dikit. Kita kayaknya bakalan batasin risiko besok ya PTPP-nya. Tapi nggak signifikan. Oke. Terus ya betul Yanti bisa meminimalisir loss atau nyangkut lebih lama. ICBP just sideways aja, nggak kemana-mana. Tadi sempat turun banget terus mantul lagi, terus kita caw pas dia mantul di atas. Cawnya pas posisi BEP tadi kita. Jadi ya anyway, buat yang udah pernah ngerasain rugi gede akan menghargai kalau bisa keluar di BEP atau rugi kecil. Adaro bisa turun lagi. ESA tadi udah dibahas, GJTL juga masih bisa turun lagi. BRI apa jual dulu ya karena masih rugi terus beli lagi posisi bawah. Woi jangan, gak usah di tradingin, udah sabar aja, santai-santai, gak usah perfeksionis. Gak usah perfeksionis. Nanti kuartal 4 ya setelah The Fed turunin suku bunga, kondisi akan jadi jauh lebih baik. Oke? Kalau sampai The Fed turunin suku bunga ini nggak naik kebangetan sih. Dan aku seneng, bukan seneng gimana ya market turun, seneng kok, kesannya nggak enak banget. Aku seneng karena teman-teman investor jadi ada kesempatan untuk bisa masuk lagi. Kira-kira gitu ya. Mayora gimana kabarnya? Ci, Antam sama Pegas fundamentalnya bagus mana? Saham sektor komoditi ngelihat timing. Mayora tadi sempat breakdown, naik lagi, wes caw dulu deh, caw dulu aja. Ini caw dulu aja. Caw dulu untuk saham-saham tradingnya ya. Oke, mending nambah BBRI atau BBCA ya. Sama aja kalau BBCA dikasih diskonnya bisa ke BBCA juga. Oke, besok ya aku mau jelasin di morning briefing bareng dengan tim coach aku. Jangan telat, jam 8.15 akan dibuka sama tim coach aku dulu. Setelah dia bahas kondisi market, saham-saham dan sebagainya, aku baru akan nyambung untuk bahas apa yang terjadi saat ini, kesimpulannya tuh apa yang the whale, the big whale, the international big whale nggak mau kamu tahu apa yang mereka sedang lakukan. Ini tuh lagi triknya apa. Oke ya. BBCA serok ya, tunggu beberapa hari lagi ya. Tunggu beberapa hari lagi ya. Oke. Yang di TokTok, yang di YT, kalau mau URL Zoom-nya buat acara besok ke Igoy aku, lihat story-nya atau join Igoy channel. Ngerti ya yang aku maksud dengan Igoy? Miss tadi gak jadi bahas SMGR. Oh ya, oke, aku bahas SMGR-nya. SMGR tuh M-Trade udah caw beberapa hari yang lalu dengan posisi cuan SMGR. Kesimpulannya sebenarnya kita udah mulai ngelihat pembalikan arah di SMGR beberapa hari kemarin, cuan 9-10%-an di sini. Nah, di sini nih dia udah mulai turun di sini. Nah, oke. SMGR-nya bakalan kemana? Bakalan ke 3.600, bisa sampai ke 3.450 lagi, jadi sabar-sabar dulu aja, oke? P1 udah dibahas, Antam udah dibahas, banyak saham udah dibahas. See you tomorrow di morning briefing jam 8.15, dibuka oleh tim coach M-Trade dan akan dilanjutkan dengan saya untuk ngebahas apa yang terjadi di market yang the very big money doesn't want you to know. Rahasianya di situ. Yang mau mesti dilakukan apa di situ? Berita pengangguran, oke, iya bener. Berita perang, iya oke. Tapi kenapa, pertanyaanku ya, kenapa gak dari dulu-dulu nih perang kok gak jatuh? Dari kemarin-kemarin juga pengangguran gak bagus, beberapa bulan saya kan nyimak terus ya, tim saya data pengangguran, data ini. Gak oke, gak jatuh. Baru sekarang jatuh. Kenapa? See you tomorrow jam 8.15. Salam profit, selamat malam. Tetap semangat semuanya.